teman-teman, kita sudah belajar model khotbah topikal. Nah, hari ini kita akan belajar jenis khotbah expository tekstual. Nah, kalau kita bicara khotbah expository tekstual, itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah khotbah tekstual satu ayat. Ada satu paragraf dan ada satu perikop. Tetapi hari ini kita akan khusus berbicara tentang bagaimana membuat garis besar khotbah tekstual dari satu ayat. Tentu kita harus tahu langkah-langkahnya. Bagaimanakah menyusun khotbah atau garis besar khotbah tekstual dari satu ayat? Yang pertama langkahnya adalah temukan teks yang akan dikhotbahkan dan kemudian baca berulang, baca, dan baca. Tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan pokok pikiran yang ada di dalam teks itu. Karena itulah langkah kedua, saudara bisa menemukan ide teks atau pokok pikiran yang terdapat dalam teks yang saudara pakai. Kalau kita bicara ide teks, tentu kita bicara kalimat utama yang terdapat di dalam teks tersebut. Kemudian perhatikan juga hukum strukturnya dan fungsi kata-kata kunci yang ada dalam teks itu. Dan yang keempat, kemudian susunlah itu secara logis ke dalam urutan kalimat utamanya, itu menjadi ide khotbah, lalu kemudian fungsi-fungsi kata kunci itu menjadi poin-poin utama di dalam khotbah. Jadi ingat, garis besar khotbah itu ada ide khotbah, lalu ada poin-poin khotbah. Saudara, kita akan belajar menemukan garis besar khotbah tekstual dari satu ayat dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama tadi adalah kita harus temukan ide teks. Di situ kita menemukan kata Allah mengaruniakan anaknya. Ini adalah ide teks dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, ide teks ini yang kemudian nanti kita angkat menjadi ide khotbah. Kemudian kita ketemu fungsi kata kunci karena. Ini berbicara tentang alasan. Lalu yang kedua, kita ketemu kata dunia. Ini berbicara tentang sasaran. Dan yang ketiga, kita ketemu kata kunci supaya. Ini berbicara tentang tujuan. Fungsi kata kunci inilah yang nanti kita akan jadikan poin alasan. Allah mengaruniakan anaknya itu poin pertama, lalu sasaran Allah mengaruniakan anaknya itu adalah poin kedua, lalu tujuan Allah mengaruniakan anaknya itu adalah poin yang ketiga. Sudah ketemu, sekarang kita buat sebuah garis besarnya, yaitu Allah mengaruniakan anaknya. Lalu poin satu adalah alasan Allah mengaruniakan anaknya. Itu kita bisa lihat dari frase karena kasih Allah begitu besar gitu. Ini bicara tentang alasan Allah mengaruniakan anaknya. Lalu poin dua adalah sasaran Allah mengaruniakan anaknya. Tadi kan frase akan dunia ini. Dan poin yang ketiga kita temukan di sini adalah tujuan Allah mengaruniakan anaknya. Yaitu kita lihat frase supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwa tema khotbah tekstual atau judul khotbah tekstual itu diambil dari kalimat utama yang terdapat dalam teks. Contoh tadi adalah Allah mengaruniakan anaknya. Lalu poin-poin utamanya itu diambil dari kata penjelas atau fungsi kata-kata kunci yang menjelaskan tentang ide teks tadi. Lalu yang ketiga, dalam menemukan poin-poin utama, khotbah tekstual itu sangat dibatasi secara ketat oleh teks yang diangkat. Artinya, ayat-ayat di luar teks yang kita ambil tidak boleh dijadikan poin utama, kecuali kalau itu adalah poin penjelas. Jadi teman-teman, tidak sulit bukan untuk membuat khotbah expository tekstual dari satu ayat. Sekarang silakan membuat garis besar khotbah tekstual dari satu ayat seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ayatnya bebas memilih. Selamat mencoba.